wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Sobat Sains, pada video pembelajaran kali ini kita akan mengkaji tentang hakikat pembelajaran sains terintegrasi. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Tahukah kamu, pembelajaran sains terintegrasi membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Alam menjadi hal yang sangat dekat dengan manusia. Untuk mengenal dan memahami lebih dalam mengenai fenomena yang terjadi di alam, dalam dunia akademik kita mempelajarinya melalui mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam seringkali disebut pula sebagai sains. Sains merupakan gudang atau penyimpanan pengetahuan tentang gejala-gejala alam yang juga mencakup pengetahuan tentang dunia alamiah yang diperoleh dari interaksi indera dengan dunia tersebut. Terlihat sekali, cakupan pembelajaran sains menjadi begitu luas. Mempelajari sains secara terintegrasi membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Mengapa demikian? Karena dengan pembelajaran sains terintegrasi, materi-materi tidak akan saling tumpang tindih antara satu dengan yang lain, sebagaimana apabila diajarkan secara terpisah-pisah. Selain itu, waktu pembelajaran dapat dihemat untuk kegiatan lapangan, misalkan dengan praktikum. Selain itu, model pembelajaran sains terintegrasi dapat menghemat waktu, tenaga, dan sarana serta biaya pendidikan. Hal ini dikarenakan pembelajaran beberapa kompetensi dasar dapat diajarkan sekaligus. Langkah-langkah pembelajaran dapat disederhanakan karena adanya proses penggabungan beberapa materi yang berkaitan satu dengan yang lain, meskipun dari perspektif IPA yang berbeda. Apakah sains terintegrasi? Sains terintegrasi menyajikan aspek kimia, fisika, biologi, ilmu bumi, astronomi, dan aspek lainnya dari IPA. Semuanya saling berkaitan dan disajikan secara menyeluruh dan kontekstual. Sains terintegrasi juga memiliki objek kajian berupa benda konkret dan non-konkret yang terdapat di alam dan dikembangkan berdasarkan pengalaman empirik, yaitu pengalaman nyata yang dirasakan oleh setiap orang dan memiliki langkah-langkah sistematik serta menggunakan cara berpikir yang logis dan ilmiah. Pembelajaran sains terintegrasi merupakan sebuah konsep yang dapat dianggap sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan konsep-konsep dalam ilmu pengetahuan untuk memberikan pengalaman belajar lebih bermakna kepada anak didik. Mengapa pembelajaran sains terintegrasi penting dilakukan? Pentingnya pembelajaran sains terintegrasi, dunia anak adalah dunia nyata. Proses pemahaman anak terhadap suatu konsep dalam suatu peristiwa atau objek menjadi lebih terorganisir. Pembelajaran yang dilakukan juga akan lebih bermakna, memberi peluang siswa untuk mengembangkan kemampuan diri, baik dari aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Hal tersebut memperkuat kemampuan yang diperoleh dengan menyajikan berbagai keterampilan. Selain itu, memiliki sifat luas dan memberikan hasil yang berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Waktu yang digunakan menjadi lebih efektif dan efisien karena tema yang tumpang tindih dapat diminimalisir. Apa saja ciri-ciri pembelajaran sains terintegrasi? Ciri-ciri pembelajaran sains terintegrasi yaitu holistik, bermakna, otentik, dan aktif. Holistik yaitu suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian, dikaji dari beberapa bidang studi sekaligus untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi.
Bermakna berarti terdapat keterkaitan antara konsep yang satu dengan konsep lainnya sehingga menambah kebermaknaan dari materi yang dipelajari, sehingga diharapkan anak mampu menerapkannya untuk memecahkan masalah nyata di dalam kehidupannya. Otentik artinya mempelajari secara langsung prinsip dan konsep yang akan dipelajari, dan siswa sebagai aktor pencari informasi dan pengetahuan dengan guru sebagai fasilitator. Aktif berarti pembelajaran dikembangkan melalui pendekatan discovery, inquiry, dan berbasis masalah. Peserta didik yang terlibat secara aktif akan terlihat baik secara fisik, mental, intelektual, dan juga emosional. Bagaimanakah prinsip-prinsip pembelajaran sains terintegrasi? Prinsip-prinsip pembelajaran sains terintegrasi ada 4. Yang pertama, prinsip penggalian tema, prinsip pengelolaan pembelajaran, prinsip evaluasi, dan prinsip reaksi. Pada prinsip penggalian tema, kita harus memperhatikan bahwa tema tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk memadukan banyak mata pelajaran. Tema harus bermakna, artinya tema yang dipilih atau dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. Tema juga sesuai dengan perkembangan psikologis anak, sehingga tema yang dikembangkan mewadahi sebagian besar minat anak. Tema juga mempertimbangkan peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat, yaitu asas relevansinya. Selain itu, tema juga perlu mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Pada prinsip pengelolaan pembelajaran, guru betul-betul dapat menempatkan diri dalam keseluruhan proses sebagai mediator dan fasilitator, sehingga guru tidak menjadi single aktor. Guru dapat memberikan tanggung jawab individu dan kelompok secara jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama. Guru mengakomodasi terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terfikirkan dalam perencanaan. Pada prinsip evaluasi, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri dan evaluasi lainnya. Guru juga mengajak mengevaluasi perolehan hasil belajarnya. Pada prinsip reaksi, dampak pengiring atau nurturing effect, guru harus bereaksi terhadap aksi dalam semua peristiwa belajar dan memunculkan ke permukaan hal-hal yang dicapai melalui dampak pengiring. Sobat sains yang berbahagia, lalu bagaimanakah menerapkan sains terintegrasi dalam pembelajaran? Ada beberapa langkah untuk menerapkan sains terintegrasi dalam pembelajaran di sekolah, yaitu yang pertama, kita perlu memetakan kompetensi dasar yang dapat dipadukan dari kurikulum yang berlaku. Kedua, kita perlu menentukan jenis keterpaduan, konsep-konsep antar kompetensi dasar dalam mata pelajaran IPA, seperti misalnya connected, webbed, integrate, atau yang lain. Ketiga, menentukan materi pokok dan materi yang dikaitkan berdasarkan rumusan indikator pembelajaran sains terintegrasi. Keempat, menentukan tema pemersatu dan menentukan topik atau konsep yang akan beririsan dengan tema yang mewakili dengan membuat matriks atau bagan keterpaduan. Dan yang kelima, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sains terintegrasi. Bagaimanakah masing-masing ciri keterpaduan model Fogarty? Silahkan
dapat diakses pada video selanjutnya. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.